Baik, kali ini di bab 1 kita akan membahas mengenai eksponen dan logaritma, tetapi untuk pertemuan ini kita hanya akan membahas mengenai eksponen. Nah, adapun tujuan pembelajaran ini, setelah proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi sifat-sifat eksponen. Nah, 1.1 eksponen atau bilangan berpangkat. Jadi eksponen biasa juga dikatakan sebagai bilangan berpangkat. Adapun definisi, jika A suatu bilangan real dan N suatu bilangan bulat positif, maka A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A sebanyak N faktor A. Jadi A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A sebanyak N faktor A. A dikalikan sebanyak N faktor. Dengan N dinamakan pangkat, jadi ini N. N ini dinamakan sebagai pangkat atau eksponen. A ini adalah bilangan pokok atau bilangan dasar atau basis. A pangkat N dinamakan bilangan berpangkat dan dibaca A pangkat N, boleh juga dibaca pangkat ke N dari A. Jadi A pangkat N, A adalah bilangan pokok, N adalah pangkat atau eksponen. Jadi misalkan 5 pangkat 3, 5 ini adalah bilangan pokok dan 3 ini adalah pangkatnya. Contoh, 4 pangkat 3. Jadi 4 pangkat 3 ini maksudnya adalah bilangan 4 dikalikan sebanyak 3 kali. 4 kali 4 kali 4. Jadi 1, 2, 3. Bilangan 4 dikalikan sebanyak 3 kali. 1/2 pangkat 3. Berarti ini juga sama halnya dengan 1/2 dikali 1/2 dikali 1/2 sebanyak 3 kali. Kemudian 1/5 kali 1/5 kali 1/5. Nah, bisa diperhatikan di sini 1/5 sama-sama 1/5 dan dikalikan sebanyak 1 kali, 2 kali, 3 kali. Berarti 1/5 berpangkat 3. Kemudian minus 3 berpangkat 4. Jadi minus 3 dikalikan sebanyak 4 kali. Minus 3 dikali minus 3 dikali minus 3 dikali minus 3 sebanyak 1, 2, 3, 4. Sebanyak pangkatnya yaitu 4. Kemudian, apa maksudnya A pangkat 5? Nah, A pangkat 5 itu maksudnya A dikalikan sebanyak 5 kali. A kali A kali A kali A kali A sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi A pangkat 5, A dikalikan sebanyak 5 kali. Baik, kita akan masuk ke sifat-sifat bilangan berpangkat positif. Adapun sifatnya, sifat yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N. Nah, coba perhatikan, ini sama-sama bilangan pokok A. Sama-sama bilangan pokok A, kemudian operasinya adalah kali. Nah, apabila kita menemukan bilangan pokok yang sama, operasinya kali, berarti pangkatnya kita jumlahkan. A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Jadi apabila bilangan pokok sama, operasinya perkalian, maka pangkatnya kita jumlahkan. Contoh, 5 pangkat 3 dikali 5 pangkat 2. Nah, ini sama-sama bilangan pokok 5. Karena sama-sama bilangan pokok 5, kemudian operasinya adalah kali, berarti pangkatnya kita jumlahkan. 5 pangkat 3 ditambah 2. Maka hasilnya sama dengan 5 pangkat 5. Kemudian sifat yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N. Nah, apabila bilangan pokok sama, operasinya bagi berarti pangkatnya kita kurangi. Ya, betul sekali. Pangkatnya kita kurangi jika bilangan pokok sama, operasinya pembagian. A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Misalnya 5 pangkat 3 dibagi 5 pangkat 2. Jadi sifat ini berlaku apabila bilangan pokok sama. Nah, kita perhatikan terlebih dahulu. Apakah bilangan pokoknya sama? Ternyata sama. Operasinya apa? Operasinya bagi. Berarti pangkatnya kita
kurangi, berarti 5 pangkat 3 kurang 2. 5 pangkat 3 kurang 2. Nah, berarti sama halnya 5 pangkat 1. 5 pangkat 1 sama juga dengan 5. Kemudian yang ketiga, A pangkat M, kemudian berpangkat lagi N. Nah, coba perhatikan. A berpangkat M, kemudian berpangkat lagi N. Nah, jika menemukan soal seperti ini, berarti pangkatnya ini kita kali. M kali N. Berarti ini sama dengan A pangkat M kali N. Misalnya, 5 pangkat 3 dalam kurung berpangkat 2. Nah, ingat jika menemukan soal seperti ini berarti pangkatnya ini kita kalikan. Berarti 5 pangkat 3 dikalikan dengan 2 sama dengan 5 pangkat 6. Kemudian sifat yang keempat, A pangkat M, B pangkat N, kemudian berpangkat P. Nah, ini sama halnya dengan nomor 3. Berarti semua yang berada di dalam tanda kurung ini kita kalikan dengan P pangkatnya. Sama dengan A pangkat M dikali P, A pangkat M kali P, kemudian B pangkatnya N kali P. Jadi pangkatnya juga kita kalikan dengan P. Semua yang berada di dalam tanda kurung kita pangkatkan dengan P. A pangkat M kali P, kemudian B pangkat M kali P. Jadi misalnya 5 pangkat 3, 2 pangkat 3. Kemudian berpangkat lagi dengan 2. Berarti ini sama halnya dengan 5 pangkat 3 kita kalikan dengan 2. 3 kali 2, kemudian 2 pangkat 3 juga kita kalikan dengan 2. 3 kali 2. Maka ini sama dengan 5 pangkat 3 kali 2 sama dengan 6. Kemudian 2 pangkat 3 kali 2 juga sama dengan 6. Berarti 5 pangkat 6 dikali 2 pangkat 6. Selanjutnya sifat yang kelima, A berpangkat M dibagi B berpangkat N, kemudian berpangkat P. Nah, ini sama juga, artinya semua yang berada di dalam tanda dalam kurung ini kita kalikan dengan pangkat P. Jadi, A pangkat M dikali P, kemudian B pangkat N dikalikan dengan P. Sehingga menghasilkan A pangkat M kali P per B pangkat N kali P, di mana P tidak boleh sama dengan 0. Misalnya, ini sifat yang kelima. Misalnya, 3 pangkat 2 dibagi 5 pangkat 3. Kemudian berpangkat lagi 2. Nah, berarti ini semua yang dalam sini kita pangkatkan. Baik 3 pangkat 2, kemudian kita kalikan pangkatnya, 2 dikali 2, dibagi 5 pangkat 3, pangkatnya ini kita kalikan dengan 2. 3 dikali 2, sehingga kita dapatkan 3 pangkat 2 kali 2 sama dengan 4, per 3 per 5 pangkat 3 kali 2, 6. Jadi ini tadi pembahasan. Jadi ini nomor 1, ini nomor sifat kedua, ini sifat ketiga, ini sifat keempat, dan ini adalah sifat kelima. Baik, ada contoh soal. Sederhanakanlah yang pertama 5 pangkat 6 dikali 5 pangkat 3. Soal yang kedua A pangkat 8 dibagi A pangkat 3. Soal yang ketiga 4 A pangkat 8, B pangkat 3, C pangkat 4 dibagi 2 A pangkat 2, B pangkat 2, C. Yang keempat 2A pangkat 3, B pangkat 5 kali C, kemudian berpangkat 2. Soal yang kelima, 5A pangkat 2 kali B berpangkat 6 dikali A pangkat 3 B pangkat 4. Kemudian soal yang keenam, A pangkat 3 per B pangkat 7 berpangkat lagi 5. Baik, untuk menyelesaikan soal seperti ini, mari kita kerjakan secara bersama-sama. Nah, soal yang pertama, 5 pangkat 6 dikali 5 pangkat 3. Jadi untuk menyelesaikan soal seperti ini, mari kita lihat kembali sifat-sifat dari bilangan berpangkat positif. Nah, 5 pangkat 6 dengan dikali 5 pangkat 3. Yang pertama yang harus kita lakukan, apakah bilangan pokoknya sama?
Nah, ternyata bilangan pokok sama. Kemudian operasinya apa? Operasinya adalah kali. Berarti karena operasinya kali berarti dia masuk di dalam sifat yang pertama. Apabila kali, operasinya kali, bilangan pokoknya sama, operasinya kali, maka pangkatnya kita jumlahkan. Berarti sama halnya dengan 5 pangkat 6 tambah 3. Jadi pangkatnya yang kita jumlahkan. 5 pangkat 6 tambah 3 menghasilkan 5 pangkat 9. 6 tambah 3 sama dengan 9. Kemudian sifat yang kedua, kemudian contoh soal yang kedua, A pangkat 8 dibagi A pangkat 3. Jadi yang pertama kita harus lihat apanya? Yang pertama kita harus lihat dulu bilangan pokoknya sama atau tidak. Oke, karena bilangan pokoknya sama, kemudian kita lihat operasinya. Operasinya adalah bagi. Karena operasinya bagi berarti di soal ini masuk dalam sifat yang kedua. A pangkat M dibagi A pangkat N, bilangan pokok sama, operasinya pembagian, maka pangkatnya kita kurangi. Berarti A pangkat 8 dibagi A pangkat 3 ini sama dengan A pangkat 8 kurang 3. Kenapa dikurangi? Karena operasinya pembagian. Sehingga A pangkat 8 kurang 3 hasilnya sama dengan hasilnya A pangkat 5 ya. Di sini maaf, di sini adalah A pangkat 5, bukan 6. 8 kurang 3 kan sama dengan 5. Kemudian contoh soal yang ketiga, 4 A pangkat 8, B pangkat 3, C pangkat 4, 2, A pangkat 2, B pangkat 2, C. Nah, jika menemukan soal seperti ini, mari kita selesaikan yang bisa diselesaikan. Maksudnya apa? Kita selesaikan yang memiliki bilangan pokok yang sama. Misalnya, nah ini 4 dengan 2. 4 dengan 2 kita bagi. 4 dibagi dengan 2. Kemudian ini A memiliki bilangan pokok yang sama yang dibawa. A pangkat 8 dibagi A pangkat 2. Berarti kalau bagi pangkatnya kita kurangi. Berarti A pangkat 8 kurang 2. Kemudian B juga kita dapatkan. B pangkat 3 dibagi B pangkat 2. Berarti sama halnya dengan B pangkat 3 dikurang 2. Kemudian C pangkat 4 dibagi C. Nah, perhatikan ketika kita berbicara bilangan berpangkat misalnya C. C sebenarnya di sini memiliki pangkat 1 tetapi tidak dituliskan. Berarti soal seperti ini maksudnya C pangkat 4 dikurang 1. Sebenarnya ada angka 1 tetapi tidak dituliskan. Berarti 4 per 2, A pangkat 8 kurang 2, B pangkat 3 kurang 2, C pangkat 4 kurang 1. Selanjutnya kita selesaikan masing-masing. 4 bagi 2 sama dengan 2. Kemudian A pangkat 8 kurang 2 sama dengan A pangkat 6. Selanjutnya B pangkat 3 kurang 2 sama dengan B. Nah, ini kan B pangkat 1. Sebenarnya B pangkat 1. Tetapi jika B pangkat 1, jika pangkatnya 1, kita hanya tuliskan B saja. Jadi A pangkat 6, B, C pangkat 4 kurang 1 sama dengan C pangkat 3. Selanjutnya nomor keempat. 2, A pangkat 3, B pangkat 5, C berpangkat 2. Nah, ingat kembali bahwa semua yang di dalam kurun sini harus kita pangkatkan dengan 2. Maka ini sama halnya dengan 2 pangkat 2. Jadi ini 2 kita pangkatkan juga dengan 2 sehingga kita peroleh 2 pangkat 2. Kemudian A pangkat 3 ini kita pangkatkan juga dengan 2. Otomatis kita kalikan pangkatnya. A pangkat 3 kita kalikan dengan 2. Kemudian B pangkat 5 juga kita kalikan pangkatnya dengan 2. Berarti B pangkat 5 kali 2. Selanjutnya C pangkat 1 kali 2. Nah, sebenarnya ada angka 1, tetapi tidak kita tuliskan, berarti C pangkat 1 kali 2. Setelah ini, kita akan menyelesaikannya satu-satu. Nah, 2 pangkat 2 ini kan sama dengan 4. Kemudian A pangkat 3 kali 2 sama dengan A pangkat
6. Kemudian B pangkat 5 kali 2 sama dengan B pangkat 10. Selanjutnya C pangkat 1 kali 2 sama dengan C pangkat 2. Sehingga kita peroleh 4A pangkat 6, B pangkat 10, C pangkat 2. Soal selanjutnya, 5A berpangkat 2 kali B berpangkat 6 dikali A pangkat 3 B pangkat 4. Nah, jika menemukan soal seperti ini, terlebih dahulu kita harus menyelesaikan yang berada di dalam tanda dalam kurung. Jadi ini kita pangkatkan dengan 6. Jadi kita selesaikan dulu yang berada di dalam tanda kurun. 5 kita pangkatkan dengan 6. 5 pangkat 6. Kemudian A pangkat 2 kita pangkatkan juga dengan 6. Sehingga A pangkat 2 kali 6. Ingat ya, A pangkat 2. Kemudian berpangkat 6. Ini pangkatnya kita kalikan. Sehingga kita dapatkan A pangkat 2 kali 6. Kemudian B pangkat 1 kali 6. B pangkat 1 kali 6. Kemudian kita kalikan lagi dengan A pangkat 3, B pangkat 4. Sehingga kita peroleh 5 pangkat 6, A pangkat 2 kali 6 sama dengan A pangkat 12. Kemudian B pangkat 1 kali 6 sama dengan B pangkat 6. Nah, kita kalikan kembali dengan A pangkat 3, B pangkat 4. Nah, sekarang coba perhatikan. Di sini ada yang memiliki bilangan pokok yang sama, yaitu A dengan A. Jadi A dengan A. A memiliki bilangan pokok yang sama di sampingnya, kemudian B juga memiliki bilangan pokok yang sama. Kemudian operasinya kali. Berarti ini bisa kita selesaikan. Apabila bilangan pokok sama, operasinya kali berarti pangkat kita jumlahkan. Berarti ini bisa kita selesaikan menjadi 5 pangkat 2. Nah, kita ambil dulu bagian A. A pangkat 12 dengan A pangkat 3. A pangkat 12 dikali A pangkat 3. Berarti karena operasinya kali, berarti pangkatnya kita jumlahkan. Berarti A pangkat 12 ditambah 3. Sehingga A pangkat 12 tambah 3, kemudian B pangkat 6 dikali B pangkat 4. Operasinya kali, berarti pangkatnya kita jumlahkan. B pangkat 6 tambah 4. Sampai di sini kita selesaikan. 5 pangkat 6, A pangkat 12 tambah 3, A pangkat 15, kemudian B pangkat 6 tambah 4, B pangkat 10. Sehingga kita peroleh 5 pangkat 6, A pangkat 15, B pangkat 10. Kemudian soal yang kelima, A pangkat 3 per B pangkat 7 dibagi 5. Jadi ini bilangan berpangkat pecahan berpangkat lagi. Nah, ini kita bisa menggunakan sifat yang sebelumnya bahwa semua A per B berpangkat M, artinya A ini berpangkat M, kemudian dibagi B ini juga harus berpangkat M. Jadi, A pangkat 3 ini berpangkat 5, B pangkat 7 juga harus berpangkat 5. Sehingga kita peroleh A pangkat 3 kita kalikan dengan 5, kemudian B pangkat 7 kita kalikan juga dengan 5. Kita peroleh A pangkat 3 kali 5 sama dengan A pangkat 15, kemudian B 7 kali pangkat 7 kali 5, B pangkat 35. Sehingga kita peroleh A pangkat 15 per B pangkat 35. Jadi itu tadi penjelasan mengenai eksponen bilangan bulat positif.